Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, coba tolong rapikan duduknya, kemudian tengok kiri dan kanan kalian. Apabila ada sampah, tolong diambil dan dibersihkan, supaya pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan baik dan juga nyaman. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan doa kita. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu Rizka absen terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama, Syakila Hiranya Putriananta. Syakila hadir, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Ataya Aurelia Razelin. Ayah hadir, Bu. Ya, hadir. Kemudian, Renjani Kamalia Tasya. Maaf, Bu, Renja sedang sakit. Semoga segera diberi kesembuhan untuk Renja. Oke, selanjutnya, Nares Kesya Kananta. Nana hadir, Bu. Oke, baik, sudah hadir hari ini yang absen 1. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin Ibu minta untuk kalian membawa bahan-bahan untuk praktikum hari ini. Apakah kalian sudah membawa? Coba letakkan di atas meja. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu atau bisa menebak kita akan praktikum tentang apa? Belum, Bu. Baik, tidak apa-apa. Coba kita ingat kembali materi kita kemarin. Coba ada yang ingin menjelaskan secara singkat belajar apa kita kemarin? Saya, Bu. Ya, silahkan Nares. Minggu lalu kita telah belajar mengenai konsep dari gerak melingkar beraturan dan juga besaran-besaran fisika yang terdapat pada gerak melingkar beraturan dengan laju konstan. Dan kita juga belajar mengenai hubungan antara besaran fisika pada gerak lurus dan gerak melingkar. Ya, betul sekali Nares. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat atau tidak? Kira-kira kemarin besaran fisika apa saja yang telah kita pelajari dalam gerak melingkar? Saya, Bu. Iya, silahkan Ataya. Jadi, untuk besaran fisika yang telah kita pelajari minggu lalu, ada periode dan frekuensi, kemudian ada kecepatan sudut dan kecepatan linier, kemudian ada posisi sudut dan perpindahan sudut, dan juga kita juga berkenalan dengan percepatan linier dan percepatan sudut, Bu. Ya, betul sekali. Sekali lagi, apakah masih ada yang ingat berapa besar percepatan pada gerak melingkar beraturan? 0, Bu. Ya, benar sekali. Kenapa alasannya? Saya, Bu. Karena pada gerak melingkar beraturan, kecepatan benda konstan, sehingga tidak terjadi perubahan kecepatan, yang artinya percepatan benda sama dengan 0. Ya, betul sekali. Percepatan pada gerak melingkar beraturan nilainya adalah 0. Namun, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa di dalam gerak melingkar ini terdapat besaran fisika lain, percepatan lain, yaitu percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini ada karena adanya sebuah gaya yang dinamakan gaya sentripetal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas keduanya dan kita akan memperdalam melalui praktikum. Oke, jadi mengapa sih kita harus belajar mengenai percepatan sentripetal dan gaya sentripetal?
Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali fenomena-fenomena alam yang selalu berkaitan dengan gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Seperti contohnya ketika kalian naik biang lala di sebuah pasar malam. Nah, disitulah gaya sentripetal dan percepatan sentripetal bekerja. Jadi pada pertemuan kali ini izinkan Ibu untuk memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah kalian diharapkan dapat memahami konsep gaya sentripetal dan juga percepatan sentripetal. Kemudian kalian bisa menganalisis besaran gaya sentripetal dan percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan, serta dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan sentripetal. Kemudian diharapkan kalian juga dapat melakukan praktikum dengan baik dan benar. Untuk alur dari pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan menyimpulkan sebuah hipotesis atau jawaban sementara mengenai video yang akan Ibu putar nanti, dan kemudian kalian buktikan dengan eksperimen dengan barang-barang yang sudah kalian bawa. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok. Sekarang perhatikan video berikut. Imagine you've got a tennis ball attached to a piece of string, and you start swinging it in circles. Whoa now, watch out for your buddy. Let's take a closer look at the fascinating physics of this simple action. You've probably heard of Newton's second law of motion as it relates to objects moving in a straight line. Turns out, Newton's second law also tells us about the net force on an object as it moves in a circle. For objects undergoing circular motion, the ball has a tangential velocity, so if you suddenly cut the string, it would fly off in whatever the tangential direction was at the moment you made the cut. But assuming you don't cut the string and you keep swinging the ball's tangential velocity is constantly changing directions. Coba amati gerak bola tenis tersebut. Sekarang Ibu tanya, ketika bola tenis tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, kira-kira ada atau tidak percepatannya? Ibu ingin coba dengar pendapat dari Ataya. Jadi menurut saya tidak ada, Bu. Jadi percepatannya adalah 0 karena benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. Baik. Pendapat yang lain? Saya, Bu. Menurut saya ada percepatannya, Bu, karena benda tersebut berubah arah. Sesuai dengan konsep dari gerak lurus bahwa benda yang bergerak berubah arah, maka benda tersebut memiliki percepatan karena kecepatannya berubah. Wah, menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Untuk menjawab pertanyaan kali ini, Ibu minta kalian melakukan praktikum dengan alat-alat yang sudah kalian bawa. Karena minggu lalu kita sudah membagi kelompok, maka untuk pertemuan kali ini kita menggunakan kelompok yang sama. Jadi silahkan untuk berkumpul bersama teman-teman kelompoknya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD untuk pertemuan kali ini. Oke, setiap kelompok sudah memegang lembar kerja masing-masing ya. Untuk eksperimen yang akan kalian lakukan, kalian sudah membawa bandul, tali, dan juga ada paralon kecil, atau kalian bisa menggunakan tabung dari ballpoint. Kemudian kalian ikatkan beban seperti ini, dan kalian variasikan beban dan juga panjang tali sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kemudian kalian putar, dan kalian hitung untuk 20 putaran itu berapa waktu yang ada dalam stopwatch kalian. Baik, jika sudah membawa lembar kerja masing-masing, silahkan kalian bisa memulai untuk merancang alat sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada dalam lembar kerja. Kemudian kalian bisa berdiskusi bersama teman kelompok kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertera dalam lembar kerja. Waktu pengerjaan kalian selama 70 menit, silahkan bekerja dengan baik. Dan apabila mengalami kesulitan, bisa ditanyakan kepada Bu Rizka. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, saya izin bertanya, apakah nanti hasilnya akan dipresentasikan? Benar sekali, nanti setelah praktikum akan ada presentasi, kemudian sesi tanya jawab. Jadi Bu Rizka harap setiap kelompok menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Kalau begitu, kalian bisa memulai praktikumnya. Untuk menambah wawasan, kalian bisa membuka buku, bahan ajar, atau internet. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu praktikum sudah habis. Sekarang Ibu minta kalian duduk dengan tegap. Kemudian Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya bersama kelompok. Kemudian dipresentasikan di depan.
Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nares Desya Kananta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk hasil yang pertama, untuk benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan konstan, benda mengalami perubahan posisi sudut, sehingga benda memiliki percepatan yang tegak lurus dengan vektor kecepatannya dan arahnya menuju ke pusat lingkaran. Percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal, sedangkan untuk percepatan linearnya bernilai 0. Yang kedua adalah perbedaan dari percepatan sentripetal dan percepatan linier, yaitu terletak pada arah vektornya. Percepatan linier arahnya lurus sejajar dengan kecepatan, sedangkan untuk percepatan sentripetal arahnya menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan liniernya. Yang ketiga adalah hubungan massa dan gaya sentripetal. Menurut praktikum yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa perbandingan antara massa dan gaya sentripetal adalah berbanding lurus, di mana semakin besar massanya, maka semakin besar pula gaya sentripetalnya. Yang keempat adalah hubungan antara panjang tali dengan gaya sentripetal. Dan menurut praktikum kami diperoleh bahwa hubungan antara panjang tali dan gaya sentripetal adalah berbanding lurus, di mana semakin panjang tali maka semakin besar pula gaya sentripetalnya. Kemudian yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan sentripetal. Nah, dari literasi yang kami baca, faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan sentripetal adalah kecepatan linier, kecepatan sudut benda, dan jari-jari benda. Hal ini juga dapat dilihat dari persamaan dari percepatan sentripetal, yaitu V kuadrat per R atau omega kuadrat per R. Dan yang terakhir, sesuai dengan perumusan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A untuk benda yang bergerak lurus, maka persamaan ini juga berlaku untuk benda yang bergerak melingkar. Sehingga gaya sentripetal dapat dituliskan dengan Fs sama dengan M kali As, di mana M adalah massa dan As adalah percepatan sentripetal. Nilai As juga bisa dijabarkan dengan V kuadrat per R, sehingga gaya sentripetal dapat dirumuskan dengan Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Dari persamaan gaya sentripetal dan percepatan sentripetal tersebut, maka diperoleh analisis data sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tepuk tangan dulu, wah luar biasa sekali. Terima kasih untuk Nares dan juga kelompok 3. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Baik Bu, saya Ataya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apakah percepatan sentripetal dapat merubah besar dari kecepatan benda? Ya, saya Nares izin menjawab, untuk percepatan sentripetal tidak merubah besarnya kecepatan, namun hanya merubah arah dari kecepatan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Ataya. Benar sekali ya, jadi percepatan sentripetal ini tidak merubah besarnya kecepatan, namun hanya merubah arah dari kecepatan tersebut. Nah, percepatan sentripetal ini timbul karena adanya sebuah gaya yang dinamakan gaya sentripetal, yang tak lain dan tak bukan adalah gaya tegang tali itu sendiri. Anak-anak, semua kelompok sudah presentasi dan tanya jawab dengan sangat baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Ibu Rizka sangat terkesan dengan presentasi kalian hari ini, sangat luar biasa sekali, dan sudah merujuk pada konsep dari percepatan sentripetal dan gaya sentripetal dengan benar. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Bu Rizka akan menjelaskan secara lengkap tentang gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Jangan lupa mencatat sebagai tugas resum yang akan dikumpulkan di akhir pembelajaran nanti. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai gaya sentripetal dan juga percepatan sentripetal. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda akan terus bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan ketika tidak ada gaya yang berpengaruh.
Lalu bagaimana dengan suatu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan namun memiliki lintasan yang melingkar? Pada gerak melingkar beraturan, besaran apa saja sih yang nilainya konstan? Ya, benar sekali. Kecepatan linier dan kecepatan sudut nilainya akan selalu konstan saat benda tersebut bergerak melingkar beraturan. Pada materi gerak lurus sebelumnya, diketahui bahwa kecepatan benda akan selalu menyinggung lintasan benda. Hal ini ternyata juga berlaku pada gerak melingkar. Coba perhatikan gambar di samping. Suatu benda yang diikatkan dengan tali kemudian diputar, maka benda tersebut akan memiliki lintasan berupa lingkaran. Nah, arah vektor kecepatannya akan selalu menyinggung garis lintasannya, seperti pada gambar di samping. Lalu bagaimana perubahan arah kecepatannya? Kita fokuskan pada posisi 1 dan posisi 2 pada gambar di samping. Ketika benda bergerak dari posisi 1 menuju posisi 2, maka benda tersebut mengalami perubahan kecepatan. Lalu bagaimana jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan? Perubahan kecepatannya hanya terjadi pada arah vektornya saja. Sehingga perubahan kecepatan dapat dirumuskan dengan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, atau kecepatan akhir ditambah negatif kecepatan awal. Pada kasus di atas, maka delta V sama dengan V2 min V1, atau delta V sama dengan V2 ditambah dengan negatif V1. Bentuk negatif pada V1 itu mengartikan bahwa arah vektor kecepatannya arahnya dibalik. Jadi pada V1 dia arahnya ke atas, maka untuk negatifnya arahnya diganti ke bawah, seperti itu. Jadi untuk penjumlahan vektor kita dapat gunakan metode segitiga yang telah kita pelajari sebelumnya pada materi vektor, sehingga diperoleh resultan penjumlahan vektornya sebagai delta V. Nah, delta V sendiri kita ketahui sebagai percepatan. Jika percepatan ini kita gambarkan pada lingkaran tersebut, maka arah percepatannya akan selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Sehingga percepatan sentripetal adalah selisih atau perubahan arah kecepatan linier pada selang waktu tertentu yang menyebabkan adanya percepatan yang selalu menuju arah pusat lingkaran. Dan percepatan sentripetal ini tidak merubah besar dari kecepatan, namun hanya merubah arah dari kecepatannya. Lalu bagaimana untuk menentukan nilai dari percepatan sentripetal? Jadi perhatikan gambar di samping, terdapat dua gambar. Yang pertama, gambar pertama adalah gambar lingkaran dengan segitiga. Nah, segitiga di dalam lingkaran tersebut menandakan bahwa suatu benda mengalami perubahan posisi saat diputar. Sedangkan segitiga pada gambar satunya itu menunjukkan kejumlahan vektor dari arah kecepatannya. Nah, dari kedua segitiga tersebut, kita dapat gunakan perbandingan segitiga untuk mencari besar dari percepatan sentripetalnya. Sehingga kita peroleh dari perbandingannya adalah delta V per VA sama dengan delta X per R. Atau kita bisa tuliskan nilai delta V-nya sama dengan VA per R kali delta X. Sehingga kita tahu bahwa percepatan merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu, maka kita dapat tuliskan nilai percepatannya dengan mengubah variabel delta V yang telah kita ketahui, sehingga menjadi VA per R delta X per delta T. Nah, kita tahu bahwa perubahan posisi dibagi dengan selang waktu itu merupakan kecepatan, sehingga diperoleh nilai A sama dengan VA per R dikali dengan V. Sehingga nilai percepatan sentripetal dapat diketahui dengan nilai V kuadrat per R. Sebelumnya kita tahu di materi minggu lalu bahwa nilai V itu sama dengan omega dikali dengan R atau jari-jari. Sehingga nilai percepatan sentripetal juga dapat dirumuskan dengan omega kuadrat dikali dengan jari-jari. Nah, dari perumusan gaya sentripetal ini kita tahu bahwa nilai gaya sentripetal ini sebanding dengan kuadrat dari kecepatan linier benda. Oke, selanjutnya menurut hukum 2 Newton, ketika benda mengalami perubahan kecepatan atau benda tersebut memiliki percepatan, maka benda tersebut pasti memiliki gaya. Artinya di sini dapat disimpulkan bahwa percepatan sentripetal ini timbul karena adanya sebuah gaya yang arahnya juga menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Dari tadi kita membicarakan tentang gaya sentripetal. Jadi, anak-anak sudah tahukah kalian apa sih sentripetal itu? Ya, jadi sentripetal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu centrum yang berarti pusat, dan
Centere yang berarti menuju ke arah. Yang jika digabungkan, maka arti dari sentripetal ini adalah menuju arah pusat, dengan pusat lingkaran itu sendiri. Sehingga di sini gaya sentripetal dapat kita artikan sebagai gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Nah, gaya sentripetal ini bukan merupakan gaya fisis. Harus diingat-ingat ya anak-anak, karena gaya sentripetal ini hanyalah sebuah jenis gaya yang membuat suatu gerak memiliki lintasan melingkar. Nah, dalam kasus di samping, seperti yang telah kita lakukan percobaannya tadi, benda tersebut bergerak melingkar karena adanya sebuah tali, karena terikat sebuah tali. Tali inilah yang memberikan gaya tegang antara benda dan tangan kita. Sehingga, pada saat kita memutar benda tersebut, seakan-akan tangan kita juga ikut tertarik. Nah, karena apa? Karena tangan kita dan benda tersebut saling memberikan gaya aksi-reaksi. Nah, dalam kasus ini, gaya tegang talilah yang berperan sebagai gaya sentripetal seperti dalam percobaan kita. Selanjutnya adalah perumusan dari gaya sentripetal. Nah, hukum 2 Newton mendefinisikan gaya benda yang memiliki lintasan lurus sebagai sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, ternyata hukum 2 Newton ini juga berlaku untuk perumusan gaya sentripetal. Karena perubahan kecepatan hanya terjadi pada arah, maka percepatan yang berpengaruh adalah percepatan sentripetal. Sehingga persamaan gaya sentripetal dari hukum 2 Newton dapat dituliskan sebagai sigma Fs sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Karena kita tahu bahwa nilai percepatan sentripetal tadi adalah V kuadrat per jari-jari atau omega kuadrat dikali jari-jari, maka kita dapat rumuskan gaya sentripetal sebagai sigma Fs sama dengan massa dikali V kuadrat per jari-jari, atau sigma Fs sama dengan massa dikali dengan percepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jari. Nah, kita sudah memahami mengenai percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Sekarang, Ibu memiliki satu contoh yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dalam sebuah pertunjukan sirkus, sebuah bola besi dengan berat 2000 gram dikaitkan dengan sebuah tongkat dengan tali sepanjang 100 cm. Kemudian diputar secara horizontal. Jika dalam 2 sekon bola tersebut menempuh 8 putaran, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal benda tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis diketahui dulu. Diketahuinya, masanya tadi adalah 2000 gram, sehingga kita dapat tuliskan sebagai 2 kg. Kemudian jari-jarinya 100 cm, kita tuliskan 1 meter. Kemudian untuk waktunya adalah 2 sekon untuk 8 putaran, sehingga nilai N sama dengan 8 putaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah, pertama ada percepatan sentripetal, dan yang kedua ada gaya sentripetal. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama kita harus mencari salah satu di antara periode atau frekuensi untuk bekal kita mencari kecepatan. Nah, di sini kita gunakan frekuensi saja. Jadi, rumusan dari frekuensi kemarin, ada yang ingat? Ya, benar sekali. Jumlah putaran dibagi dengan waktu. Nah, di sini berarti 8 dibagi dengan 2, sehingga didapatkan frekuensinya adalah 4 Hz. Kemudian, kita akan mencari nilai kecepatannya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa nilai kecepatan bisa dicari dengan 2pi jari-jari kali frekuensi, atau 2pi jari-jari dibagi dengan periode. Karena kita mencari frekuensi, jadi kita menggunakan yang 2pi RF. Nah, sehingga diperoleh nilai V sama dengan 2pi dikali dengan jari-jarinya adalah 1 meter dikali dengan frekuensinya adalah 4 Hz. Sehingga V kecepatannya sama dengan 25,12 meter per sekon. Nah, kita sudah mendapat nilai kecepatannya. Jadi kita dapat mencari percepatan sentripetalnya. Tadi rumusan percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R. Sehingga AS sama dengan 25,12 kuadrat dibagi dengan 1. Sehingga diperoleh AS sama dengan 631,0144 meter per sekon kuadrat. Nah, dari percepatan sentripetal ini kita dapat mencari gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal tadi dirumuskan dengan massa dikali dengan percepatan sentripetal. Kita tahu massanya adalah 2 kg dikali dengan percepatan sentripetalnya adalah 6,631,0144. Sehingga diperoleh gaya sentripetalnya adalah 1262,03 Newton. Jadi, besar percepatan sentripetal dari
Soal tersebut adalah 601.631,0144 meter per sekon kuadrat dan gaya sentripetalnya adalah 1262,03 Newton. Nah, penjelasan dari Ibu sudah selesai. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu, apakah gaya gravitasi juga dapat berperan sebagai gaya sentripetal? Pertanyaan yang bagus sekali dari Syakila. Jadi benar ya anak-anak, gaya gravitasi juga dapat berperan sebagai gaya sentripetal. Nah, kita ambil contoh pada gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, disinilah gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal. Karena dengan gaya gravitasi inilah bumi dapat mengelilingi matahari. Seperti juga dengan kasus orbit bulan mengelilingi bumi. Nah, dalam kasus ini, gaya gravitasi bumi juga berperan sebagai gaya sentripetal. Karena gaya gravitasi bumi menarik bulan untuk mengelilingi bumi. Baik, sekarang coba Ibu minta untuk salah satu dari kalian membacakan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Saya Ataya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama adalah definisi dari percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah selisih atau perubahan arah kecepatan linier pada selang waktu tertentu yang menyebabkan adanya percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Sehingga percepatan sentripetal dapat dirumuskan dengan V kuadrat per R. Kemudian yang kedua ada definisi dari gaya sentripetal, yaitu adalah gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak melingkar. Untuk nilai dari gaya sentripetal adalah massa dikali dengan percepatan sentripetal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan sentripetal yaitu ada kecepatan linier, kecepatan sudut, dan juga jari-jari. Hubungan antara percepatan sentripetal dan gaya sentripetal dapat dituliskan dengan persamaan Fs sama dengan massa dikali V kuadrat per R. Terima kasih. Baik, kalau begitu sekarang Ibu minta tolong ketua kelas ya untuk mengumpulkan lembar kerja teman-temannya kemudian diberikan ke Ibu. Terima kasih untuk Syakila. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian menyiapkan satu lembar soal, kemudian Ibu akan memberikan soal post-test atau latihan soal tentang pembelajaran hari ini, dan Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, waktu pengerjaan post-test kalian sudah selesai. Sekarang Ibu minta tolong ketua kelas lagi ya untuk mengumpulkan hasil post-test dari teman-teman dan hasil resum dari materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita review sedikit belajar apa saja kita hari ini. Ya, benar sekali, kita sudah belajar mengenai definisi dari percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Kemudian kita juga mendapatkan persamaan matematis dari gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Kemudian kita juga menyatakan hubungan antara massa dan gaya sentripetal, juga hubungan antara jari-jari dan gaya sentripetal. Nah, kita juga tahu satu hal penting bahwa gaya sentripetal bukan merupakan sebuah gaya fisik, namun hanya sebuah jenis gaya yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak melingkar. Nah, contohnya apa saja gaya sentripetal ini? Ada gaya tegang tali, ada gaya gravitasi, dan gaya-gaya lain yang menyebabkan suatu benda bergerak melingkar. Anak-anak, minggu depan kita akan melaksanakan praktikum sederhana lagi. Jadi, Ibu minta kalian membawa alat-alat praktikum yang akan kita gunakan untuk praktikum minggu depan ya. Alat-alatnya terdiri dari yang pertama ada styrofoam, gunting, tali, lem, penggaris, jotan, stopwatch, dan yang terakhir adalah tali. Ibu harap kalian tidak lupa membawa bahan-bahan tersebut karena bahan-bahan tersebut akan kita gunakan untuk praktikum minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sudah waktunya istirahat. Semoga pembelajaran yang singkat pada hari ini dapat bermanfaat. Ibu Rizka tutup, jangan lupa untuk mempelajari kembali materi kita hari ini dan jangan lupa untuk mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari minggu depan. Dan untuk menambah kepemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan soal-soal uji kompetensi yang ada di bahan ajar. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.